Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa kafa wa salam ala ibadihi alladhina astafa rabbana zidna ilma. Ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahhil sahhil alaina kull asirin bijahil basyirin nadhir. Amma ba'du. Yang pertama, di sini kita akan mempelajari atau mengkaji salah satu kitab tafsir ayat ahkam atau Rawai'ul Bayan karya dari Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Ali, kamu nggak main bola? Dan ini merupakan bentuk penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang memiliki kaitan makna hukum, yang mengandung makna hukum di dalam ayat-ayat tersebut. Dan ini merupakan salah satu karya agung beliau selain dari Sofwatut Tafasir yang sering dikaji di dalam berbagai pondok pesantren untuk saat ini. Jadi beliau sendiri, Muhammad Ali As-Sabuni, adalah ustadz atau dosen di sebuah universitas, yaitu Universitas Ummul Qura Makkah Al-Mukarramah. Jadi yang pertama di sini kita akan membahas surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Jadi untuk sebelumnya kita membaca surah Al-Fatihah dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi sebelum kita membahas bagaimana penafsiran tentang surah Al-Fatihah, jadi alangkah baiknya yang pertama kali kita bahas di sini adalah kenapa dari apa nama-nama dari surah Al-Fatihah. Jadi di sini disebutkan ada berbagai pendapat ulama tentang surah Al-Fatihah dinamakan sebagai Fatihatul Kitab. Jadi saya bacakan sebelumnya. Fatihatul Kitab Makkiyatun wa ayatuha sab'un fil ijma'i baina yaday surah. Hadhihi suratul karimah laha 'iddatu asma'in istahara minha ma yali. Awalan al-Fatihatu liftitahil kitabil aziz biha haitsu innaha awwalul Qur'an fit tartibil ma'hud la fin nuzul. Qala Ibnu Jarir At-Tabari summiyat Fatihatul Kitab li'annaha yuftahu bi kitabihal masahib wa yuqra'u biha fis shalawat. Nah, jadi di sini nama awal dari surat Al-Fatihah di sini yang pertama adalah Fatihatul Kitab. Jadi kenapa Al-Fatihah, surah Al-Fatihah itu dinamakan Fatihatul Kitab? Alasannya di sini disebutkan yang pertama liftitahil kitabil aziz, karena menjadi pembuka untuk Al-Qur'anul Karim, dan letaknya pun di awal mushaf Al-Qur'anul Karim. Dan ini merupakan Fatihatul Kitab dinamakan Fatihatul Kitab itu karena awal dari urutan Al-Qur'an, bukan dari letak atau bukan dari urutan turunnya Al-Qur'an. Jadi di sini disebutkan Fatihatul Kitab itu karena dia itu di awal, tidak peletakannya di dalam Al-Qur'anul Karim. Terus wa yuqra'u biha fis shalawat. Nah, ini merupakan pendapat dari Ibnu Jarir At-Tabari. Wa yuqra'u biha fis shalawat. Dan surah Al-Fatihah itu dibaca di dalam salat lima waktu. Jadi sesuai dengan hadis Nabi yang mengatakan la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatul Kitab. Jadi tidak sah sholatnya seseorang ketika tidak membaca Fatihatul Kitab.
Jadi oleh sebab itu alasan dari At-Tabari mengatakan bahwa surah Al-Fatihah ini wajib dibaca di dalam sholat. Dan ini menurut beberapa pendapat ulama bahwa mengatakan surah Al-Fatihah adalah surat yang wajib dibaca ketika sholat. Nah, terus yang kedua adalah Ummul Kitab. Jadi ada nama dari surat Al-Fatihah juga dinamakan adalah Ummul Kitab. Ummul Kitab listimaliha 'alal maqasidil asasiyah lil kitabil aziz. Jadi kenapa dinamakan Ummul Kitab? Itu karena cakupan makna yang terkandung di dalam surah Al-Fatihah. Jadi semua makna Al-Quran, semua maksud dari Al-Quran, maksud dasar dari Al-Quran itu terkandung di dalam surah Al-Fatihah. Mulai dari tauhid, muamalat, dan berbagai kisah-kisah pun terkandung di dalam Al-Quran. Nah, fafiha as-sana'u 'ala Allah jalla wa ala. Di dalam surah Al-Fatihah itu merupakan terdapat sebuah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu awal dari ayat surah Al-Fatihah disebutkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan itu merupakan bentuk isim. Nah, bentuk isim itu dinamakan kalam khobari di dalam istilah balaghah. Jadi kalam khobari itu apa? Ada lawan dari kalam insya'i. Jadi kalam khobari itu merupakan ketika saya misalnya mengatakan bahwa alhamdulillah, saya segala puji bagi Allah. Nah, itu merupakan semua jenis pujian itu hanya untuk Allah. Jadi al di situ fungsinya kalau di dalam kaidah nahwu adalah listigrokil jinsi. Berbeda ketika kalimat itu dimulai dengan kalimat fi'il. Jadi maknanya berbeda lagi. Misalnya ketika saya mengatakan hamidullah, saya memuji Allah, berarti ada hijab, ada sebab ketika saya memuji Allah. Nah, alhamdulillah di sini adalah lafadz itu berarti meniadakan semua sebab untuk kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Terus yang terakhir, kenapa dinamakan nama dari surah Al-Fatihah di sini adalah as-sab'ul masani, li'annaha sab'u ayatin tusna fis sholati ay takarrara wa ta'ada. Jadi nama yang ketiga adalah sab'ul masani. Sab'ul masani karena surat Al-Fatihah itu memiliki terdiri dari 7 ayat, dan itu menurut kesepakatan para ulama. Jadi dan itu juga dibaca berulang-ulang di dalam sholat. Fal musolli yuqra'uha fi kulli raq'atin min raq'atis sholat. Jadi seorang musolli, orang yang melakukan sholat, membaca surah Al-Fatihah di setiap rakaat dari rakaat sholat, sesuai dengan ayat di dalam surah Al-Hijr, walaqad atainaka sab'am minal masani wal qur'anil azim. Jadi sab'am minal masani ini dimaksud di dalam surah Al-Hijr tersebut adalah maksud dari sab'am minal masani itu adalah suratul Fatihah. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan untuk penafsiran atau menjelaskan berbagai makna kenapa makna surah Al-Fatihah memiliki nama Ummul Kitab, Fatihatul Kitab, dan As-Sab'ul Masani. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.